Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali mendengar renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menaikkan pujian kita, penyembahan kita, lagu yang akan kita dengar pada saat pagi hari ini. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku berharap. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik, lewat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri buat kami semuanya, untuk menikmati berkat dan anugerah-Mu. Sebelum kami beraktivitas juga di sepanjang hari ini, kami rindu firman Tuhan menjadi bagian kami, pegangan dan kekuatan kami di sepanjang hari ini. Hikmat-Mu menjadi bagian kami juga Tuhan, supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik pada pagi hari ini. Kita langsung saja kepada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Begini firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Secara besar atau secara umum, gereja memiliki 3 tugas, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa tahu juga, mungkin beberapa waktu kita sudah dengar juga ada tentang marturia, yaitu kesaksian, diakonia, yaitu pelayanan kasih, dan koinonia, yaitu persekutuan. Ya, jadi gereja Tuhan itu 3 hal ini adalah tugas utama dari gereja Tuhan. Ada persekutuan di dalamnya, ada pelayanan kasih di dalamnya, dan ada marturia atau kesaksian, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kalau di bulan lalu kita membahas tentang dipilih, diperlengkapi, dan pergi, berarti itu adalah tentang bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kali ini kita berbicara tentang persekutuan. Ya, persekutuan ini harus dapat dilakukan. Kenapa? Bagaimana kita bisa pergi menjadi saksi kalau tidak diawali dengan persekutuan dengan Tuhan? Nah, dan satu, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang persekutuan kekristenan yang kita lakukan, itu kita selalu langsung yang ada di pikiran kita itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Iya, benar. Tetapi di dalam persekutuan kita dengan Tuhan itu juga ada persekutuan dengan umat-umat ketebusan Tuhan yang lainnya. Ada persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Ya. Jadi itu juga tidak kalah penting dengan persekutuan dengan Tuhan yang kita lakukan. Memang benar, sekali lagi saya tidak mengatakan salah, tapi saya mengatakan hal itu adalah benar, hal yang utama ketika kita beribadah, ketika kita bersekutu, hal yang utama yang harus kita dapati adalah kita bertemu dengan Kristus di dalamnya, bertemu dengan Yesus di dalamnya, bersekutu dengan Yesus di dalamnya. Tetapi tidak harus melupakan juga bahwa dalam persekutuan itu kita juga harus saling memperhatikan antara umat Tuhan yang ada di dalam persekutuan tersebut. Makanya dikatakan bahwa di ayat yang ke-24 tadi, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, saat seseorang mungkin merasa tertekan dengan situasi dunia ini dan bisa juga karena kuasa iblis dalam segala bentuk manifestasinya ya. Jadi bisa saja hal itu membuat seseorang atau orang percaya itu merasa tertekan atau sedang teraniaya. Ya, jadi ada kalanya mungkin seseorang butuh telinga untuk mendengar keluh kesahnya, mendengar kesedihan-kesedihan yang memang ada banyak juga orang yang tidak suka mengungkapkan masalahnya kepada orang lain. Tapi ada banyak juga orang yang tidak mau menutupi kesalahannya. Dia rindu untuk mengungkapkan. Jadi dia membutuhkan telinga untuk mendengar keluh kesahnya. Ada kalanya seseorang butuh perhatian atau butuh tatapan atau butuh yang penuh dengan empati akan masalahnya. Ya, hanya sekedar mendengar saja, hanya sekedar memperhatikan dia saja, itu sudah cukup baginya. Ada seorang yang butuh mungkin pelukan, ya maaf, ada nggak semua orang juga suka dipeluk, tapi ada orang-orang tertentu yang memang dia butuh pelukan ketika dia menghadapi satu tantangan atau menghadapi satu masalah. Ya, lalu ada kalanya juga orang butuh masukan, nasihat dari orang-orang. Di dalam hal seperti ini tadi, kalau Bapak Pendeta Jefta Kastanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, siapa yang akan kuutus? Maka jawabku, ini aku, utuslah aku. Ada kalanya Tuhan memakai kita sebagai telinga bagi dia untuk mendengar keluh kesah orang lain. Ada kalanya Tuhan memakai kita sebagai mata untuk memperhatikan
kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada kalanya Tuhan memakai kita sebagai tangan untuk membantu atau memeluk atau merangkul orang lain untuk orang itu bisa merasakan kasih Yesus juga di dalam kehidupannya. Bahkan ada kalanya Tuhan memakai kita memberikan hikmat, makanya ada karunia hikmat, sehingga dengan karunia itu kita memberi masukan-masukan, memberi perhatian kepada orang lain, sehingga di dalam persekutuan kita itu orang lain mendapat kekuatan yang baru. Ya, makanya siapa yang akan aku utus, kata Tuhan. Maka kita harus selalu siap mengatakan, ini aku, utuslah aku. Ya, itu fungsi dari persekutuan kita. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa persekutuan itu harus kepada Yesus, ya benar. Tetapi kita tidak boleh melupakan juga kita harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi Kristen di kitab Ibrani ini, mereka ada dalam keadaan penganiayaan dan keputusasaan, sehingga penulis ini menulis surat ini kepada mereka supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah lelah, maka persekutuan itu sepertinya tempat kita untuk mengisi kembali daya kita. Supaya kita memiliki kembali kekuatan yang baru. Kita memiliki kembali kesanggupan yang baru. Ya. Kenapa? Karena di dalam ibadah kita memang benar. Selain ada persekutuan dengan sesama manusia, tadi yang utama adalah persekutuan dengan Tuhan. Seperti 1 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa agung rahasia ibadah kita karena Yesus yang dinyatakan di dalam ibadah kita. Benar. Itu yang terutama. Ada Yesus yang dinyatakan, kuasa Yesus yang dinyatakan, perbuatan-perbuatan Yesus yang dinyatakan dalam setiap persekutuan ibadah kita. Maka ada kekuatan yang kita dapat ketika kita beribadah. Asal apa? Asal kita bertemu dengan Yesus. Sekali lagi, pertemuan seseorang dengan Yesus, Yesus bisa pakai, Tuhan bisa pakai siapa saja yang ada di sekitar kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini juga bagian misi di gereja kita cukup gencar menghimbau, mengajak supaya rayon-rayon itu bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena rayon ini adalah skupnya lebih kecil, komunitas yang lebih kecil daripada gereja kita di tempat ini. Seperti wakil-wakil gembala sering mengatakan bahwa ketika di gereja, maka pemberitaan firman Tuhan itu hanya satu arah disampaikan tanpa ada interaksi. Tetapi kalau di komunitas lebih kecil, di rayon-rayon ini, maka itu adalah bisa dua arah. Bisa saling bertanya, bisa mengungkapkan perasaan, bisa bertanya kalau ada hal-hal yang tidak dipahami. Sehingga kalaupun ada masalah bisa diceritakan di tempat itu. Ya. Kalau malu mungkin bercerita di gereja dengan disaksikan oleh banyak orang. Kalau di dalam rayon itu mungkin lebih kecil. Mungkin tidak malu menceritakan, menyampaikan keluh kesah, menyampaikan perasaan, menyampaikan kesaksian, menyampaikan hal-hal yang dirasakan. Sehingga kita saling menguatkan satu dengan lainnya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi bahwa kita harus saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Karena tema kita pada bulan ini adalah pekerja-pekerja misi. Bohong bagi saya kalau kita bisa melakukan pekerjaan misi kalau kita tidak kuat terlebih dahulu. Makanya dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa tapi kamu akan menjadi saksiku. Saksi ini berhubungan dengan misi ya. Pergi kalau ada kuasa. Kalau kamu sudah menerima kuasa. Ya, jadi kita harus memiliki kemampuan terlebih dahulu supaya kita bisa menjadi pekerja-pekerja misi. Dari mana kita mendapatkan kemampuan ini? Tentunya dari persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan orang-orang percaya yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita berbuat salah, maka akan ada orang yang langsung menasehati kita. Ada orang-orang yang di sekitar kita yang bisa menasehati kita. Kita menjadi takut nantinya kalau langsung Tuhan yang berbicara, ya. Wah, suara apa ini? Tapi Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita, oh kamu melakukan hal yang kurang baik. Ada hamba-hamba Tuhan gereja kita yang bisa mengingatkan kita, yang bisa menasehati kita supaya kita lebih kuat lagi, supaya kita lebih teliti lagi, supaya kita lebih berhati-hati lagi di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, persekutuan itu
hal utamanya memang adalah persekutuan dengan Tuhan. Tapi kita tidak boleh bisa juga melupakan bahwa kita harus bersekutu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk saling menguatkan. Sehingga persekutuan yang kita lakukan itu adalah persekutuan yang menguatkan. Menguatkan kapan? Menguatkan di saat kita teraniaya, menguatkan di saat kita merasa tertekan, menguatkan ketika kita merasa tidak berdaya. Ada keputusasaan. Ketika kita datang bersekutu, orang-orang di sekitar kita saling menguatkan, mendorong kita, mendoakan kita, dan memberi masukan kepada kita, sehingga kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Makanya dikatakan, jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Karena di situ kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bahagian kita, dan kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Minta hikmat yang daripada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat buat kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kalau pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku, kami boleh menjadi pekerja-pekerja misi. Tentunya orang-orang yang di sekitar kami terlebih dahulu kami kuatkan dengan kuasa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuntun juga kami di sepanjang hari ini, lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Ketika kami pergi kemanapun, ketika kami beraktivitas, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami, memberi kemenangan dan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Ini doa kami berdoa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus